Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas manajemen strategik dalam proses manajemen strategik. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Nama saya Nabila Afifa. Di sini saya bersama teman-teman saya Adelia Suryani, Fikunisa, Lia Julianti, dan Puput Fitriani. Selanjutnya akan dibahas definisi proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol langkah-langkah strategi guna untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang membantu organisasi mengidentifikasi arah yang tepat, mengambil keputusan yang informasional, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Lalu, ada 5 komponen inti dari proses manajemen strategik. Yang pertama, menetapkan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, pengamatan lingkungan. Yang ketiga, perumusan strategi. Yang keempat, pelaksanaan strategi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi dan pengendalian. Kemudian selanjutnya 5 elemen dasar proses manajemen strategik. Yang pertama itu menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang menjadi panduan arah jangka panjang serta alasan keberadaan organisasi. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan lingkungan secara menyeluruh, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dan yang ketiga itu merumuskan strategi berdasarkan analisis lingkungan untuk menentukan langkah terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian melaksanakan strategi dengan mengubah rencana menjadi tindakan nyata melalui pengalokasian sumber daya yang tepat dan koordinasi efektif di seluruh bagian organisasi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengendalian hasil implementasi strategi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan serta melakukan penyesuaian jika terdapat perubahan lingkungan atau penyimpangan dari rencana awal. Aplikasi manajemen strategik dalam bisnis merupakan penerapan langkah-langkah manajemen strategik untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Dan manfaat utamanya itu adalah yang pertama, menghadapi kompleksitas dan perubahan lingkungan bisnis, kemudian mengidentifikasi risiko, peluang, dan solusi dari berbagai perspektif. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang matang dan responsif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah posisi yang menguntungkan yang dipegang oleh sebuah organisasi dalam lingkungan bisnis yang memungkinkan organisasi tersebut untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada pesaing-pesaingnya. Perusahaan dapat memiliki beberapa jenis keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan harga, superiority in price, harga yang memberi nilai lebih meski tidak selalu lebih murah. Yang kedua, kualitas dan desain superior, superiority, quality and design, produk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas dan desain lebih baik. Yang ketiga, responsivitas pelanggan superior, superiority in customer responsiveness, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat dan tepat. Yang keempat, inovasi konsisten, superiority in innovation, perusahaan terus melakukan inovasi. Yang kelima, pengenalan merek dan reputasi, brand recognition and reputation, citra positif dan dikenal luas oleh pasar. Yang keenam, pemasaran dan promosi yang efektif, effective marketing and promotion, kemampuan promosi yang menarik pelanggan. Yang ketujuh, efisien biaya dan keunggulan operasional, cost efficiency and operational selection. Operasional efisien menghasilkan harga lebih kompetitif. Yang kedelapan, kekayaan intelektual yang kuat, strong intellectual property, perlindungan melalui paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang sembilan, jaringan distribusi luas, wide distribution network, distribusi yang cepat dan efisien menjangkau banyak pelanggan. Yang ke-10, hubungan baik dengan pemasok dan mitra, strong relationship with supplier and partners, kolaborasi yang mendukung daya saing. Model keunggulan kompetitif ada 3. Yang pertama,
Model organisasi industri, I atau O, fokus pada faktor eksternal seperti struktur industri dan kebijakan pemerintah. Kedua, model berbasis sumber daya, RBV, fokus pada kekuatan internal seperti sumber daya langka, berharga, sulit ditiru, atau FERIN. 3. Model gerilya, fokus pada adaptasi cepat, fleksibilitas di pasar yang cepat berubah. Formulasi dalam manajemen strategi. Yang pertama, objektif. Tetapkan tujuan, visi, dan misi yang jelas. 2. Sederhana dan terfokus. Hindari kerumitan dan arahkan fokus pada hal penting. Yang ketiga, fokus pada pasar yang menguntungkan. Pilih target pasar yang potensial dan sesuai. 4. Rencana pemasaran, susun strategi pemasaran yang terarah dan efektif. 5. Manajemen SDM efektif, kelola tim dengan baik agar kinerja optimal. 6. Catatan keuangan jelas, pantau keuangan dengan pencatatan akurat. 7. Hemat kas, kendalikan pengeluaran agar kas tetap sehat. 8. Waspada pertumbuhan cepat, tumbuh dengan terukur dan siap infrastruktur. 9. Mengerti seluruh fase bisnis, kuasai proses dari hulu ke hilir. Ke-10. Rencana ke depan, siapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu strategi umum dalam manajemen strategik. Nah, yang pertama adalah manajemen strategik yang berorientasi pada product leadership atau keunggulan produk. Yang kedua, manajemen strategik yang berorientasi pada operasional excellency atau keunggulan operasional. Yang ketiga, manajemen strategi yang berorientasi pada customer intimacy atau keakraban dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu product leadership atau keunggulan produk. Perusahaan fokus menciptakan produk atau layanan inovatif dan unggul. Strategi ini mengandalkan riset dan pengembangan R&D untuk menghasilkan nilai tambah dan menjadi pelopor di pasar. Yang kedua, operational excellency atau keunggulan operasional. Perusahaan berusaha mencapai efisiensi tinggi dengan mengoptimalkan proses bisnis, menekan biaya, dan meningkatkan produktivitas. Hasilnya adalah produk dengan harga kompetitif dan layanan cepat. Yang ketiga, customer intimacy atau keakraban dengan pelanggan. Perusahaan membangun hubungan dekat dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka secara mendalam, dan menawarkan solusi yang disesuaikan. Fokus utama adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sekian video dari kelompok kami, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali.